Selama 5 tahun aku percaya penuh pada suamiku. Setiap malam ia pulang larut. Katanya meeting kantor. Sampai suatu hari, aku mengantar tas kerjanya yang tertinggal. Hening 1 detik. Satpam kantor itu berbisik. Suamiku berselingkuh dengan sesama karyawan. Aku hanya tersenyum. Karena 1 bulan kemudian, aku membuat mereka dipecat di hari yang sama. Terima kasih sudah klik video saya. Salam dari Nena Ismi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana tempat sahabat menonton agar tahu sejauh apa kisah kehidupan ini telah sampai. Mari kita mulai kisah ini. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membangun sebuah istana dari rasa percaya. Bagiku, pernikahan dengan Adrian adalah sebuah mahakarya. Sebuah bangunan yang kokoh, estetik, dan membuat siapapun yang melihatnya dari luar akan berdecak kagum. Di mata dunia, kami adalah pasangan idaman. Adrian, pria ambisius dengan karir yang melesat di sebuah perusahaan multinasional, dan aku, Arini, istri yang dengan senang hati menjadi jangkar bagi setiap badai yang ia hadapi di luar sana. Malam itu, jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih terjaga di sofa beludru abu-abu kami, ditemani sebuah buku yang halamannya tak benar-benar kubaca dan secangkir teh chamomile yang sudah mendingin. Suara gerbang yang terbuka pelan memberitahu bahwa sang panglima telah pulang dari medan perangnya. Sayang, kamu belum tidur? Suara berat Adrian menyapa, diikuti aroma parfum Wodi yang bercampur dengan bau asap knalpot dan kelelahan. Aku bangkit dengan senyum tipis yang selalu menjadi sambutan favoritnya. Belum. Aku baru saja menyelesaikan 1 bab. Bagaimana meetingnya? Kamu kelihatan sangat capek. Adrian melepaskan dasinya, gerakannya tampak sedikit terburu-buru, namun ia tetap menyempatkan diri mengecup keningku. Luar biasa melelahkan. Proyek ekspansi ini benar-benar menyedot energi. Direktur menuntut laporan audit selesai pekan depan. Jadi aku harus sering lembur dengan tim inti. Aku mengangguk paham. Tanganku bergerak terampil mengambil alih jas yang ia sampirkan di lengan. Aku sudah siapkan air hangat dan baju ganti di kamar mandi. Makan malamnya mau dipanaskan? Tidak usah, Arin. Aku sudah makan di kantor tadi. Hanya butuh tidur, jawabnya lembut. Namun ada nada tergesa-gesa yang tertangkap telingaku. Ia segera melangkah menuju kamar mandi, meninggalkan aroma maskulinnya yang biasanya menenangkan. Tapi entah mengapa malam itu terasa sedikit asing. Aku hanya berdiri di sana, memandangi pintu kamar mandi yang tertutup. Selama 5 tahun, aku tidak pernah menjadi istri yang paranoid. Aku bukan tipe perempuan yang diam-diam memeriksa ponsel suami saat ia tidur, atau menciumi kerah kemejanya untuk mencari jejak lipstik. Bagiku, melakukan hal-hal seperti itu adalah bentuk penghinaan terhadap diriku sendiri. Aku percaya pada Adrian, bukan hanya karena aku mencintainya, tapi karena aku merasa dia cukup cerdas untuk tidak merusak apa yang telah kami bangun. Keesokan paginya, suasana rumah kembali normal. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang makan, menyinari meja kayu jati yang penuh dengan sarapan sehat, roti gandum, telur mata sapi, dan jus jeruk segar. Adrian duduk di sana, tampak segar setelah mandi, mengenakan kemeja biru muda yang sudah kukalibrasi tingkat kerapiannya. Kamu hari ini ada acara? Tanya Adrian sambil mengoleskan mentega ke rotinya. Hanya ke galeri sebentar. Lalu mungkin mampir ke toko bunga. Aku ingin mengganti bunga lili di ruang tamu. Sudah agak layu. Jawabku tenang. Baguslah. Jangan terlalu lelah di rumah. Kalau butuh bantuan, panggil asisten saja, katanya penuh perhatian. Ia kemudian menatap jam tangannya. Sebuah jam tangan mewah yang kuhadiahkan saat ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Aku harus berangkat. Ada meeting pagi jam 9. Tas kerjamu sudah siap di depan, Ian, kataku sambil menyesap kopiku. Ia berdiri, mengecup pipiku sekilas, lalu melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Sosok pria sukses, suami yang setia, dan pemimpin yang disegani. Itulah citra yang melekat erat pada dirinya. Dan aku?
Aku adalah pendukung setianya. Perempuan di balik layar yang memastikan semua kebutuhannya terpenuhi agar ia bisa bersinar lebih terang. Aku sering mendengar cerita dari teman-temanku tentang suami mereka yang berubah. Tentang gelagat aneh, aroma parfum perempuan lain, atau pengeluaran kartu kredit yang mencurigakan. Setiap kali mereka bercerita, aku hanya tersenyum simpul, merasa beruntung karena Adrian tidak seperti itu. Ia tetap terbuka soal keuangan, ia tetap pulang meski larut, dan ia tetap menunjukkan afeksi yang cukup. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tak pernah kuberitahu pada siapapun. Aku memiliki intuisi yang tajam. Bukan intuisi yang meledak-ledak seperti kecurigaan, melainkan sebuah insting halus yang mampu merasakan pergeseran sekecil atom dalam sebuah atmosfer. Akhir-akhir ini, Adrian terlalu sering menyebut kata tim inti. Ia terlalu sering pulang tepat saat aku hampir terlelap, dan ia terlalu sering mandi lebih lama dari biasanya. Namun, aku menepis pikiran itu. Jangan menjadi istri yang membosankan, Arin. Bisikku pada diri sendiri di depan cermin besar di kamar kami. Kepercayaan adalah kemewahan tertinggi dalam sebuah hubungan. Jangan kau nodai hanya karena asumsi. Aku sungguh-sungguh percaya bahwa kebahagiaan kami adalah nyata. Bahwa setiap tawa yang kami bagi di meja makan ini, setiap rencana masa depan tentang memiliki anak tahun depan, dan setiap sentuhan tangannya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku merasa aman dalam gelembung kenyamanan yang kami ciptakan. Aku tidak tahu bahwa gelembung itu sebenarnya sudah retak sejak lama. Dan retakan itu bersembunyi di dalam tas kerja hitam yang pagi itu tertinggal dengan begitu tenang di atas meja kecil di samping pintu masuk. Tas yang akan membawa langkahku menuju sebuah kenyataan yang tak pernah kubayangkan. Tas yang akan mengubah senyum tulusku menjadi senyum yang paling mematikan yang pernah dikenal Adrian. Pagi itu, aku masih Arini yang penuh cinta. Arini yang elegan. Arini yang terlalu percaya. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, seluruh duniaku yang tertata rapi ini akan runtuh, dan dari puing-puingnya, aku akan membangun sebuah pembalasan yang jauh lebih rapi dari sekadar kesetiaan. Aku melihat tas itu tergeletak di sana saat aku hendak keluar rumah. Hitam, kokoh, dan tampak sangat penting. Ah, Adrian, kamu selalu saja ceroboh kalau sedang terburu-buru. Gumamku sambil tersenyum kecil. Aku meraih tas itu. Beratnya terasa nyata di tanganku. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil kunci mobil, memutuskan untuk mengantarkannya ke kantor sebelum meeting besarnya dimulai. Aku hanya ingin membantunya. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Dan itulah kesalahan terakhir yang kulakukan sebagai istri yang terlalu percaya. Jalanan ibu kota pagi ini tidak pernah berkompromi. Namun di dalam mobil SUV putihku, segalanya terasa tenang. Musik klasik mengalun rendah dari pengeras suara, meredam kebisingan klakson dan deru mesin di luar sana. Di kursi penumpang sebelahku, tas kerja kulit berwarna hitam milik Adrian duduk dengan kaku. Tas itu tampak seperti benda mati yang menyimpan sejuta rahasia profesional. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Aku melirik jam di dashboard. Masih ada waktu 30 menit sebelum rapat besar yang Adrian sebutkan dimulai. Aku membayangkan wajah leganya saat melihatku muncul di lobi kantornya membawa benda ini. Mungkin ia akan sedikit malu karena kecerobohannya. Lalu ia akan mengecup pipiku dan berterima kasih karena telah menjadi penyelamatnya. Imajinasi itu membuatku tersenyum kecil. Menjadi istri yang berguna adalah kebanggaan tersendiri bagiku. Selama 5 tahun, peranku memang seperti itu. Memastikan semua celah dalam hidup Adrian tertutup rapat. Jika ia lupa membayar pajak mobil, aku yang melakukannya. Jika ia lupa jadwal cek kesehatan tahunannya, aku yang membuat janji temu. Dan hari ini, saat ia melupakan senjatanya untuk berperang di kantor, aku ada di sini untuk mengantarkannya. Gedung perkantoran tempat Adrian bekerja adalah sebuah menara kaca pencakar langit yang angkuh di pusat kota. Sinar matahari memantul tajam dari dinding-dinding kacanya, menciptakan silau yang menyakitkan mata. Aku memarkir mobil di area tamu dan turun dengan langkah anggun. Aku mengenakan terusan silk berwarna krem yang sederhana namun mahal, dipadukan dengan kacamata hitam yang membingkai wajahku dengan sempurna.
Saat aku melangkah masuk ke lobi yang luas dan berlantai marmer dingin itu, aku merasakan sebuah kontras yang nyata. Jika di rumah atmosfernya adalah kehangatan dan kenyamanan, di sini atmosfernya adalah kompetisi dan efisiensi. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Mata mereka terpaku pada layar ponsel atau lurus ke depan dengan tatapan kosong yang penuh ambisi. Aku jarang sekali datang ke kantor Adrian. Mungkin hanya 2 atau 3 kali selama 5 tahun ini. Itu pun biasanya hanya saat acara makan malam formal perusahaan, atau ketika aku harus menjemputnya karena mobilnya sedang di bengkel. Adrian selalu mengatakan bahwa ia ingin memisahkan antara dunia kerja dan dunia rumah tangga. Rumah adalah tempatku beristirahat dari semua drama ini. Arin, katanya suatu kali. Aku tidak ingin bau kantor masuk ke dalam kamar kita. Dulu, aku menganggap itu sebagai bentuk perlindungan. Ia ingin menjaga kesucian rumah kami dari stres pekerjaan. Betapa naifnya aku saat itu. Aku berjalan menuju meja resepsionis. Seorang perempuan muda dengan seragam rapi dan senyum yang dipaksakan menyapaku. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi. Saya Arini, istri Pak Adrian dari divisi operasional. Beliau meninggalkan tas kerjanya di rumah. Saya ingin mengantarkannya. Apakah Pak Adrian sudah ada di ruangannya? Resepsionis itu memeriksa layar komputernya sejenak. Pak Adrian, jadwal beliau hari ini ada meeting internal di lantai 12 sejak jam 8 tadi, Bu. Tapi saya lihat di sistem, meetingnya dilakukan di lounge khusus. Bukan di ruang rapat utama. Lounge? Aku mengernyit sedikit. Setahuku, meeting besar biasanya dilakukan di ruang rapat yang dilengkapi proyektor dan sistem suara, bukan di lounge yang lebih santai. Iya, Bu. Kadang tim inti memang menggunakan area itu untuk diskusi yang lebih tertutup. Tambahnya dengan nada sopan yang standar. Baiklah, saya akan langsung ke atas saja. Saya punya kartu akses tamu yang masih berlaku dari kunjungan bulan lalu, kataku. Aku berjalan menuju deretan lift. Saat menunggu pintu lift terbuka, aku melihat pantulan diriku di pintu logam yang mengkilap. Aku terlihat tenang. Tak ada satupun helai rambut yang keluar dari tatanannya. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada sebuah getaran kecil yang tak bisa kujelaskan. Seperti suara retakan es yang sangat tipis di bawah kaki saat kita berjalan di atas danau beku. Kecil, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatmu waspada. Lift berdenting dan membawaku naik ke lantai 12. Saat pintu lift terbuka, suasana di lantai ini jauh lebih sepi dibandingkan lobi bawah. Karpet tebal meredam suara langkah kakiku. Aku berjalan menyusuri koridor yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak minimalis. Aku melewati beberapa ruangan kaca, melihat beberapa orang yang kukenal wajahnya dari foto-foto di media sosial perusahaan. Namun aku tidak berhenti untuk menyapa. Aku menuju ruangan Adrian terlebih dahulu, berharap mungkin ia sudah kembali ke sana. Namun, ruangannya kosong. Mejanya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang sedang menghadapi proyek ekspansi besar. Hanya ada sebuah vas bunga kecil yang airnya tampak masih sangat bersih dan beberapa dokumen tertumpuk presisi. Aku meletakkan tas kerjanya di atas kursi kebesarannya. Misiku selesai. Seharusnya aku pergi sekarang. Namun, rasa penasaran yang tidak biasa mulai merayap. Aku teringat kata resepsionis tadi, lounge khusus. Aku memutuskan untuk berjalan menuju area lounge di ujung koridor. Hanya untuk memastikan apakah ia butuh tas ini segera atau tidak. Aku tidak ingin ia panik saat menyadari tasnya tidak ada saat meeting berlangsung. Langkahku melambat saat mendekati pintu kaca buram yang menuju ke area tersebut. Area ini lebih privat. Biasanya digunakan untuk menerima tamu penting atau istirahat singkat para eksekutif. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, aku tidak mendengar suara perdebatan tentang audit atau presentasi proyek. Yang kudengar adalah keheningan yang janggal. Baru saja aku hendak mendorong pintu itu, pergerakanku terhenti. Sesuatu di dalam diriku, insting yang selama ini kutidurkan atas nama cinta, berteriak agar aku berhenti. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran jantung yang tiba-tiba berpacu. Jangan konyol, Arin, pikirku. Mungkin mereka sedang istirahat. Aku berbalik.
memutuskan untuk tidak masuk. Aku tidak ingin menjadi istri yang mengganggu privasi pekerjaan suaminya. Aku berjalan kembali menuju lift dengan perasaan yang sedikit lebih berat dari sebelumnya. Tas kerja itu sudah berpindah tangan, tapi ada beban lain yang kini menggantung di pundakku. Saat itulah, tepat di depan lift, aku bertemu dengannya. Seorang pria tua dengan seragam satpam yang sudah agak pudar warnanya, sedang mengganti botol galon air di dispenser sudut koridor. Namanya Pak Joko. Aku ingat karena Adrian pernah bercerita bahwa Pak Joko adalah orang paling lama yang bekerja di gedung ini. Pak Joko menoleh, dan saat matanya bertemu mataku, ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Bukan senyum ramah yang biasanya kuterima, melainkan sebuah tatapan yang penuh dengan keraguan, kegelisahan, dan iba. Tatapan itu adalah awal dari segalanya. Tatapan yang memberitahuku bahwa dunia yang kubangun dengan penuh kepercayaan sebenarnya hanyalah sebuah rumah kartu yang menunggu embusan angin pertama untuk runtuh. Aku berhenti melangkah. Lift berdenting terbuka di belakangku, tapi aku tidak masuk. Pak Joko, panggilku pelan. Pria tua itu meletakkan galonnya dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan koridor itu benar-benar sepi sebelum ia melangkah mendekatiku dengan langkah yang sangat hati-hati. Ibu Arini, bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam dalam desis AC gedung. Disitulah, di antara dinginnya dinding kaca dan aroma pembersih lantai yang menyengat, aku merasakan retakan halus itu akhirnya pecah. Pintu lift di belakangku berdenting pelan, lalu menutup kembali dengan suara SSS hahaha yang halus, meninggalkanku sendirian di koridor sunyi bersama Pak Joko. Dunia seolah melambat. Udara di lantai 12 ini tiba-tiba terasa begitu tipis, seolah oksigen dihisap keluar oleh mesin pendingin ruangan yang berdesis di atas kepala kami. Pak Joko menunduk. Tangannya yang kasar dan keriput saling bertautan di depan seragamnya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja memikul beban yang sangat berat dan tidak tahu di mana harus meletakkannya. Ia tidak menatap mataku secara langsung. Ia menatap ujung sepatuku, seolah-olah lantai marmer itu lebih menarik daripada wajah istri pria yang selama ini ia awasi diam-diam. Bu Arini, suaranya serak, nyaris menyerupai bisikan angin. Saya sudah lama bekerja di sini. Sejak gedung ini berdiri. Saya tahu siapa yang benar-benar bekerja lembur karena tugas, dan siapa yang punya alasan lain. Jantungku berdenyut sekali, keras, tepat di pangkal leher. Namun, wajahku tetap tenang. Aku tidak membiarkan satu otot pun di wajahku berkedut. Pelatihan bertahun-tahun sebagai istri eksekutif yang harus tampil sempurna di acara gala telah memberiku topeng yang luar biasa kokoh. Apa maksud Bapak? Pak Adrian sedang meeting tim inti di dalam, bukan? Tanyaku, suaraku datar, begitu sopan hingga terasa dingin. Pak Joko akhirnya mendongak. Di matanya yang mulai keruh oleh usia, aku melihat rasa iba yang amat dalam. Iba adalah emosi yang paling kubenci. Iba berarti aku adalah korban, dan aku benci menjadi pihak yang lemah. Bukan tim inti, Bu. Hanya berdua. Selalu berdua. Pak Joko berhenti sejenak, seolah menimbang apakah ia akan melangkah lebih jauh atau mundur. Sudah hampir setahun. Mereka pikir saya tidak tahu karena saya sudah tua, atau mungkin karena saya dianggap tidak penting. Tapi saya melihat mereka di tempat parkir saat malam sudah sepi. Saya melihat mereka masuk ke lounge itu saat semua karyawan lain sudah pulang. Berdua? Aku mengulang kata itu. Ingat. Dengan bak dari divisi keuangan itu, Bu. Yang masih muda. Mereka sering terlihat, terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Bahkan beberapa kali saya melihat mereka keluar dari gedung ini dengan mobil yang sama, padahal mobil Pak Adrian masih ada di parkiran. Duniaku tidak runtuh saat itu juga. Tidak ada suara ledakan di telingaku. Justru sebaliknya, segalanya menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara detak jam tanganku sendiri, hadiah yang kuberikan pada Adrian, yang sekarang mungkin sedang melingkar di pergelangan tangannya saat ia menyentuh perempuan lain. Pikiran logisku mulai bekerja dengan kecepatan yang menakutkan. Setahun. Itu berarti saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saat ia memberiku kalung berlian dan berjanji akan selalu menjagaku, ia sudah memiliki dunia lain.
Saat ia pulang larut dengan alasan laporan keuangan yang berantakan, ia sebenarnya sedang merapikan kebohongan di atas ranjang atau di sudut-sudut gelap kantor ini. "Kenapa Bapak memberitahu saya sekarang?" tanyaku. Mataku menatap lurus ke arah pintu kaca buram menuju lounge di ujung koridor. "Karena Ibu orang baik," jawab Pak Joko tulus. "Setiap kali Ibu datang, Ibu selalu menyapa saya dengan sopan. Ibu tidak pernah memandang rendah orang kecil seperti saya. Saya tidak tega melihat Ibu dibohongi terus-menerus. Di kantor ini, rahasia itu sudah seperti bisikan di lorong, Bu. Hampir semua orang di tim operasional tahu, tapi mereka takut bicara karena perempuan itu punya posisi istimewa." Aku menangkap kata itu. Istimewa. Jadi, bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ada lapisan perlindungan di sana. Ada kekuasaan yang terlibat. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin yang beraroma kimiawi. Aku tidak menangis. Anehnya, mataku terasa sangat kering. Kemarahan itu ada, tapi tidak meledak keluar. Ia justru masuk ke dalam, membeku, dan mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam daripada sekadar rasa sakit hati. Aku mendekat ke arah Pak Joko. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan selembar kartu nama pribadiku, lalu menyelipkannya ke kantong seragamnya yang kaku. "Terima kasih, Pak Joko," kataku lembut. Sangat lembut. Hampir seperti sebuah nyanyian pengantar tidur. "Bapak sudah melakukan hal yang benar. Jika ada sesuatu lagi yang Bapak lihat, jadwal mereka, atau siapa saja yang membantu menutupi ini, tolong hubungi saya. Saya akan memastikan kebaikan Bapak tidak sia-sia." Pak Joko mengangguk ragu, namun ada kelegaan di wajahnya. Ibu tidak apa-apa." Aku tersenyum. Itu bukan senyum pahit atau senyum terpaksa. Itu adalah senyum yang tulus. Senyum seseorang yang baru saja menemukan potongan terakhir dari sebuah puzzle yang selama ini membuatnya bingung. Senyum yang lahir dari kesadaran bahwa permainan telah dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu semua aturan yang selama ini disembunyikan dariku. "Saya baik-baik saja, Pak. Justru sekarang, saya merasa jauh lebih baik," jawabku. Aku berbalik dan berjalan kembali menuju lift. Aku tidak mencoba mengintip ke dalam lounge. Aku tidak mencoba melabrak mereka, menjambak rambut perempuan itu, atau menampar wajah Adrian di depan rekan kerjanya. Itu terlalu murah, terlalu berisik, terlalu biasa. Aku adalah Arini. Aku membangun istana ini dengan keanggunan, maka aku juga akan meruntuhkannya dengan keanggunan yang sama. Saat pintu lift terbuka, aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Di dalam pantulan cermin lift, aku melihat seorang perempuan yang berbeda dari perempuan yang datang 10 menit yang lalu. Perempuan yang terlalu percaya itu sudah mati di koridor lantai 12 tadi. Yang tersisa adalah seorang arsitek yang siap merancang sebuah kehancuran yang sistematis. Aku akan pulang. Aku akan membawa kembali tas kerja Adrian yang tadi kutinggalkan di ruangannya. Tidak, biarkan saja tas itu di sana. Biarkan dia tahu aku datang. Biarkan dia bertanya-tanya apakah aku melihat sesuatu atau tidak. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menyalakan musik. Aku membiarkan keheningan menemaniku. Otakku bekerja seperti mesin audit yang paling teliti. Aku mulai menyusun daftar nama-nama, akses keuangan, aset-aset yang kami miliki bersama, dan celah-celah hukum yang bisa kugunakan. 1 bulan. Aku memberi diriku waktu 1 bulan. Suamiku dan perempuan, istimewa, itu merasa mereka sangat pintar. Mereka merasa bisa mengkhianatiku di bawah hidungku sendiri. Mereka pikir mereka sedang bermain catur, padahal mereka bahkan tidak sadar bahwa aku adalah pemilik papan caturnya. Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat taman depan yang tertata rapi. Bunga-bunga lili yang ingin kuganti tadi pagi tampak begitu pucat di bawah sinar matahari. Aku keluar dari mobil, melangkah menuju pintu utama dengan senyum yang masih tertempel di bibirku. Senyum yang akan menjadi mimpi buruk bagi Adrian dalam waktu dekat. "Selamat datang di babak baru, Adrian," bisikku pelan sebelum memutar kunci pintu rumah kami. Rumah kami selalu beraroma kayu cendana dan vanila.
Itu adalah aroma yang kupilih dengan cermat untuk menciptakan ilusi ketenangan, sebuah oasis di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, sore itu, saat aku melangkah melewati ambang pintu setelah kembali dari kantor Adrian, aroma itu terasa mencekik. Setiap sudut ruangan yang biasanya membuatku bangga, lukisan mahal di dinding, vas porselen dinasti yang tertata simetris, hingga karpet bulu yang lembut, kini tampak seperti dekorasi panggung sandiwara. Aku berjalan menuju kamar mandi utama. Di depan cermin besar berbingkai emas, aku menatap bayanganku sendiri. Tidak ada maskara yang luntur. Rambutku masih tertata rapi dalam sanggul rendah yang elegan. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan mulai melepaskan anting mutiaraku satu persatu. Tenang, Arini, bisikku pada pantulan di cermin. Kemarahan adalah energi yang terlalu berharga untuk dibuang dalam bentuk teriakan. Simpan, kristalkan, gunakan sebagai bahan bakar. Aku mengganti pakaianku dengan gaun rumahan berbahan sutra berwarna biru dongker yang memberikan kesan anggun namun santai. Aku memulaskan sedikit pelembab bibir agar wajahku tidak terlihat pucat. Aku harus menjadi Arini yang biasa. Arini yang hangat, perhatian, dan bodoh. Aku turun ke dapur. Alih-alih membiarkan asisten rumah tangga memasak, aku mengambil alih kompor. Aku mulai memotong bawang bombay, meracik bumbu untuk beef stroganoff kesukaan Adrian. Pisau di tanganku bergerak dengan presisi yang menakutkan. Setiap irisan daging adalah simbol dari betapa rapinya aku akan menguliti kebohongan-kebohongan Adrian nantinya. Pukul 7 malam, suara mobil Adrian terdengar memasuki garasi. Aku mematikan kompor, menyeka tanganku dengan serbet putih bersih, dan berjalan menuju pintu depan dengan senyum yang sudah kulatih selama 30 menit terakhir. "Hai, sayang," sapaku saat ia melangkah masuk. Adrian tampak sedikit terkejut melihatku. Ia memegang tas kerja hitam yang tadi kutinggalkan di ruangannya. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa bersalah yang tipis dan kebingungan. "Arin?" Tadi kata sekretarisku. Kata orang kantor, "Kamu mampir." Tanyanya sambil meletakkan tas itu di meja samping. Matanya mencoba membaca ekspresiku, mencari tanda-tanda badai di balik wajahku yang tenang. Aku tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat tulus hingga aku sendiri hampir mempercayainya. "Iya, tadi aku berniat mengantarkan tasmu yang tertinggal. Tapi sampai di sana, aku baru ingat kalau aku ada janji dengan pemilik galeri. Jadi aku hanya menitipkan tas itu di ruangmu dan langsung pergi. Maaf ya, aku tidak sempat menyapa atau menunggumu meeting selesai." Adrian tampak mengembuskan napas lega yang sangat pendek. Bahunya yang tegang sedikit turun. "Oh, begitu. Pantas saja. Aku tadi sedang di lounge atas, membahas audit internal yang mendadak itu. Terima kasih ya, sayang. Tas ini sangat penting. Aku hampir panik saat menyadari isinya tertinggal. Lies. Pure. Unadulterated lies. Sama-sama. Ian. Mandilah dulu. Aku sudah masak makan malam spesial untukmu," kataku sambil mengelus lengannya lembut. Kulitnya terasa panas. Atau mungkin hatiku yang terlalu dingin hingga menyentuhnya terasa seperti menyentuh bara. Selama makan malam, sandiwara itu berlanjut. Adrian bercerita tentang tekanan di kantor, tentang betapa sulitnya menghadapi manajer barunya, dan betapa ia merasa beruntung memiliki istri sepertiku yang selalu mengerti. Aku mendengarkan dengan seksama, mengangguk pada saat yang tepat, dan sesekali memberikan komentar yang mendukung. Namun, di bawah meja, jemariku meremas serbet hingga buku-bukuku memutih. Di dalam kepalaku, aku sedang mencatat setiap inkonsistensi dalam ceritanya. Ia menyebutkan nama beberapa rekan kerja. Namun ia sangat berhati-hati untuk tidak menyebutkan satu nama perempuan pun. Setelah makan malam, saat Adrian masuk ke ruang kerjanya untuk melanjutkan laporan, aku duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuanku. Bagi Adrian, aku mungkin sedang melihat-lihat katalog perhiasan atau memesan tiket liburan kami berikutnya. Kenyataannya, aku sedang membuka akses ke akun bank gabungan kami, memeriksa setiap mutasi yang keluar dalam 6 bulan terakhir. Aku menemukan beberapa pengeluaran yang janggal. Makan malam di restoran mewah pada jam-jam di mana ia mengaku sedang rapat.
Pembelian di toko perhiasan ternama yang barangnya tidak pernah sampai ke tanganku. Dan yang paling menarik, serangkaian pembayaran ke sebuah apartemen servis di pusat kota. Aku tidak menangis saat melihat angka-angka itu. Justru, aku merasa sebuah kepuasan dingin mulai merayap. Setiap bukti ini adalah paku untuk peti mati karir dan reputasinya. Aku mulai membuat sebuah folder rahasia di penyimpanan awan yang hanya bisa diakses olehku. Aku menamakannya Proyek Restorasi. Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, aku tetap menjadi istri sempurna. Aku memastikan kemejanya selalu licin, kopi paginya selalu hangat, dan kecupan di pipinya sebelum berangkat kerja tidak pernah absen. Aku bahkan mulai bersikap lebih manis, lebih perhatian, agar ia merasa aman. Semakin ia merasa aman, semakin ia akan menjadi ceroboh. Aku mulai mempelajari jadwalnya dengan lebih teliti. Aku tidak bertanya, "Kapan kamu pulang?" Melainkan, "Sepertinya proyekmu berat sekali ya, Ian? Kalau harus lembur sampai pagi pun aku tidak apa-apa. Yang penting kesehatanmu dijaga." Dan dia, dengan bodohnya, memakan umpan itu. "Kamu benar-benar istri yang luar biasa, Arin." "Terima kasih sudah mengerti," katanya suatu pagi sebelum berangkat. Sementara di dalam tasnya, aku tahu ada sebuah botol parfum perempuan yang ia sembunyikan untuk diberikan pada selingkuhannya. Aku tersenyum padanya. Senyum yang indah, elegan, dan menenangkan. Namun saat mobilnya menghilang dari pandangan, senyum itu lenyap. Aku mengambil ponselku dan menghubungi sebuah jasa detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman pengacara. Aku butuh nama. Aku butuh wajah. Aku butuh tahu siapa perempuan yang berani membangun kebahagiaan di atas reruntuhan rumah tanggaku. Cari tahu siapa perempuan yang sering bersamanya di lantai 12. Saya ingin laporan lengkap, latar belakang keluarga, posisi di kantor, dan hubungan emosionalnya dengan manajemen. Perintahku lewat telepon dengan nada suara yang tidak pernah didengar oleh Adrian. Aku menutup telepon. Api di dalam diriku kini tidak lagi membakar. Ia telah membeku menjadi es yang tajam. 1 bulan. Aku memberikan mereka waktu 1 bulan untuk merasa pintar. Untuk merasa mereka telah berhasil menipuku. Karena saat waktunya tiba, aku tidak hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan memastikan mereka tidak punya tempat lagi untuk berpijak. Aku kembali ke dapur, menuangkan sisa teh ke dalam wastafel, dan menatap kebun belakang yang asri. "Nikmatilah kemenangan sementaramu, Adrian," bisikku pada angin. Karena jatuh dari puncak yang paling tinggi adalah cara mati yang paling menyakitkan. Waktu adalah teman terbaik bagi mereka yang sabar, namun musuh yang paling mematikan bagi mereka yang lalai. Dalam 30 hari terakhir, aku telah menyempurnakan peran terpenting dalam hidupku, menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Di meja makan, di ranjang, hingga di acara-acara sosial perusahaan, aku tampil sebagai Arini yang sama. Arini yang lembut, yang tertawa pada lelucon hambar Adrian, dan yang dengan telaten merapikan kerah kemejanya setiap pagi. Namun, di balik binar mataku yang penuh kasih, aku sedang menghitung mundur. Setiap detik yang berlalu adalah sebutir pasir yang jatuh di jam pasir kehancuran mereka. Adrian benar-benar merasa berada di atas angin. Ia merasa telah berhasil menaklukkan 2 dunia sekaligus. Rumah tangga yang stabil dan perselingkuhan yang menggairahkan. Keberhasilanku bersandiwara memberinya rasa aman yang semu. Dan rasa aman itu membuatnya ceroboh. Ia mulai berani meninggalkan ponselnya tergeletak di meja saat ia mandi. Meski tetap terkunci, ia tak lagi menyembunyikannya di bawah bantal. Ia mulai sering menerima telepon kantor di teras belakang dengan suara yang terlalu rendah untuk ukuran sebuah diskusi bisnis. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, aku duduk di ruang kerja pribadiku, memandangi sebuah amplop coklat tanpa identitas yang baru saja dikirimkan oleh detektif swasta ke alamat galeriku. Aku membukanya dengan tangan yang mantap. Di dalamnya terdapat serangkaian foto berkualitas tinggi. Foto-foto itu menangkap momen-momen yang akan menghancurkan hati perempuan manapun. Adrian yang sedang tertawa sambil merangkul pinggang seorang perempuan muda di sebuah kafe tersembunyi. Adrian yang membukakan pintu mobil untuk perempuan yang sama. Dan yang paling krusial,
Foto mereka berdua masuk ke sebuah lobi apartemen pada pukul 9 malam. Aku menatap wajah perempuan itu. Cantik. Dalam artian yang sangat konvensional. Matanya besar, rambutnya dicat coklat madu, dan ia memiliki aura kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang merasa tak tersentuh oleh aturan. Clarissa, bisikku pelan, membaca profil yang disertakan dalam laporan itu. Clarissa Wijaya. Nama itu bukan sekadar nama rekan kerja biasa. Dia adalah anak kandung dari Pak Handoko, manajer senior operasional sekaligus atasan langsung Adrian. Fakta ini membuat dadaku berdenyut oleh sebuah tawa getir. Adrian tidak hanya berselingkuh. Ia sedang bermain api di dalam tangki bensin. Ia menjalin hubungan dengan putri dari orang yang memegang kendali atas karirnya. Bodoh. Gumamku. Sangat bodoh, Adrian. Hubungan mereka bukan hanya sekadar pelanggaran moral, tapi juga pelanggaran berat terhadap kebijakan nepotisme dan konflik of interest di perusahaan mereka yang sangat ketat. Apalagi, aku menemukan catatan bahwa Clarissa mendapatkan posisi asisten manajer keuangan melalui proses yang sangat dipertanyakan, tepat setelah Adrian memberikan rekomendasi internal. Ini bukan lagi sekadar drama rumah tangga. Ini adalah skandal korporasi. Dan aku akan memastikan skandal ini meledak tepat di wajah mereka. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Adrian keluar dari kamar dengan wajah segar, bersiul kecil sambil memakai jam tangannya. Arin, minggu depan kantor akan ada audit besar dari pusat. Mungkin aku akan sangat sibuk, bahkan mungkin harus menginap di hotel dekat kantor agar tidak habis waktu di jalan, katanya sambil menyesap kopi buatanku. Aku tersenyum manis, mengoleskan selai stroberi ke rotinya dengan sangat rapi. Tentu saja, sayang. Pekerjaan memang penting. Kamu jangan sampai jatuh sakit ya. Perlu aku pesankan vitamin tambahan? Tidak perlu, sayang. Kamu memang yang terbaik. Ia mengelus pipiku. Aku merasakan sensasi dingin menjalar di kulitku. Namun aku tidak menghindar. Oh ya, Ian. Kataku seolah baru ingat sesuatu. Kemarin aku bertemu dengan salah satu teman lamaku yang bekerja di firma audit legal. Dia bilang, tahun ini audit perusahaanmu akan sangat ketat, bahkan melibatkan investigasi aliran dana internal. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun di timmu. Adrian tersedak kopinya sedikit. Matanya berkedip cepat. Ah ya, tentu saja. Timku selalu bersih. Kami mengikuti prosedur. Baguslah kalau begitu. Aku tidak ingin nama baikmu rusak karena kesalahan orang lain, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Atau karena kedekatan yang tidak profesional dengan bawahan, misalnya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Detak jam dinding terasa seperti dentuman palu. Adrian menatapku, mencari-cari apakah ada maksud terselubung di balik kata-kataku. Namun, aku hanya memberinya senyum paling tulus yang bisa kuhasilkan. Senyum seorang istri yang hanya mengkhawatirkan suaminya. Kenapa bicaramu jadi begitu? Ia mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sumbang. Hanya bicara saja. Ian, kamu tahu sendiri bagaimana dunia kerja sekarang. Gosip kecil bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Jawabku santai. Ia mengangguk cepat, lalu segera menghabiskan kopinya. Ya, kamu benar. Aku berangkat dulu ya. Setelah ia pergi, aku tidak lagi tersenyum. Aku mengambil ponselku dan mengirimkan pesan singkat ke sebuah nomor yang sudah kusimpan sejak 2 minggu lalu. Nomor milik salah satu auditor internal perusahaan Adrian yang selama ini merasa terpinggirkan oleh kebijakan Pak Handoko yang nepotis. Semua dokumen yang Anda butuhkan sudah tersedia di folder awan yang saya bagikan. Termasuk rekaman CCTV parkir apartemen dan bukti pengalihan dana operasional untuk kepentingan pribadi. Pastikan hari Senin nanti menjadi hari yang tak terlupakan. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya merasa seperti seorang penegak keadilan yang sedang membersihkan rumahnya dari kecoa. Selama 1 bulan ini, Adrian merasa dia telah menipuku. Dia merasa setiap kali dia mencium keningku setelah pulang dari apartemen Clarissa,
Dia adalah pemenangnya. Dia tidak tahu bahwa setiap kali dia menyentuhku, aku sedang membayangkan saat di mana dia akan memohon ampun di kakiku, dan aku hanya akan membalasnya dengan senyuman yang sama. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Sangat nyenyak. Di sampingku, Adrian mendengkur halus, sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah bantalnya, aku telah menyembunyikan sebuah rahasia yang akan merobek seluruh dunianya hanya dalam waktu kurang dari 48 jam. Ketegangan ini bukan lagi milikku. Ketegangan ini sekarang milik mereka, para pelaku yang merasa aman di dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa aku baru saja menyalakan lampu yang paling terang. Senin pagi akan segera datang. Dan aku sudah menyiapkan gaun hitam terbaikku untuk menyaksikan pemakaman karir dan harga diri mereka. Segalanya adalah tentang komposisi. Sebagai pemilik galeri seni, aku tahu benar bahwa sebuah lukisan yang indah tidak hanya ditentukan oleh warna yang mencolok, tetapi oleh bagaimana setiap garis dan bayangan diletakkan pada tempatnya. Balas dendam pun demikian. Jika dilakukan dengan terburu-buru, ia hanyalah sebuah amukan. Namun jika disusun dengan logika yang dingin, ia menjadi sebuah mahakarya. Minggu terakhir sebelum hari yang kutentukan, rumah kami terasa lebih sunyi, meski Adrian ada di sana. Ia semakin tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia yang ia pikir adalah rahasia paling aman di bumi. Ia sering tersenyum sendiri menatap ponselnya, lalu dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi lelah saat aku menoleh. Aku melihatnya dengan rasa muak yang tersembunyi rapi di balik ketenangan wajahku. Bagiku, Adrian bukan lagi suamiku. Ia adalah sebuah objek penelitian, sebuah target yang sedang berjalan menuju lubang yang ia gali sendiri. Di ruang kerja pribadiku yang terkunci rapat, aku menata berkas-berkas di atas meja kayu ek. Cahaya lampu meja yang kekuningan menyinari dokumen-dokumen yang telah kukumpulkan dengan ketelitian seorang kurator. Pertama, laporan keuangan Clarissa Wijaya. Perempuan itu rupanya tidak hanya mahir memikat suami orang, tapi juga sangat mahir memanipulasi laporan biaya operasional. Ada selisih dana yang cukup besar yang ia alirkan ke rekening pribadi dengan dalih, biaya taktis lapangan. Dan yang membuatnya tak tersentuh adalah tanda tangan persetujuan yang selalu dibubuhkan oleh ayahnya, Pak Handoko, serta verifikasi akhir dari Adrian. Satu lingkaran setan yang sempurna, bisikku sambil menyentuh permukaan kertas yang dingin. Clarissa bukan hanya sekadar selingkuhan. Dia adalah titik lemah dalam benteng kekuasaan Pak Handoko. Dengan menjalin hubungan dengan Clarissa, Adrian pikir ia sedang membangun aliansi politik yang kuat di kantor. Ia pikir ia sedang mengamankan posisinya menuju kursi direktur. Ia tidak sadar bahwa ia justru sedang mengikatkan lehernya pada batu pemberat yang akan menenggelamkannya. Kedua, rekaman suara. Aku telah memasang alat perekam kecil di dalam tas kerja Adrian, tas yang sama yang tertinggal sebulan lalu. Rekaman itu berisi percakapan mereka di dalam mobil. Bukan hanya kata-kata cinta yang menjijikan, tapi juga diskusi mereka tentang bagaimana menyingkirkan beberapa staf senior yang dianggap menghalangi ambisi mereka. Ketajaman logikaku mengalahkan emosiku. Saat mendengar Adrian memuji Clarissa dan meremehkan diriku dalam rekaman itu, hatiku tidak lagi berdarah. Ia sudah membeku. Aku justru mencatat menit keberapa mereka menyebutkan soal manipulasi audit, karena itulah peluru utamaku. Aku tidak ingin menghancurkan mereka karena masalah ranjang. Itu terlalu personal dan mudah dilupakan. Aku ingin menghancurkan mereka karena integritas profesional mereka yang busuk. Di dunia korporat seperti tempat Adrian bekerja, perselingkuhan mungkin bisa dimaafkan, tapi pengkhianatan terhadap perusahaan adalah hukuman mati bagi karir. Aku menghubungi seorang kontak di firma hukum yang khusus menangani corporate whistleblower. Namanya Baskoro, seorang pria paruh-baya yang memiliki dendam pribadi pada praktik nepotisme Pak Handoko. Semua sudah siap, Baskoro? Tanyaku melalui saluran telepon terenkripsi. Lengkap. Arin, tim audit internal pusat sudah menerima tip anonim itu. Mereka tidak bisa mengabaikannya karena bukti yang kau kirimkan terlalu spesifik. Hari Senin, pukul 10 pagi, mereka akan turun melakukan audit mendadak. Suara Baskoro terdengar penuh antisipasi. Kau yakin ingin melakukan ini? Begitu pintu itu terbuka,
Tidak ada jalan kembali untuk suamimu. Aku terdiam sejenak, menatap foto pernikahanku dengan Adrian yang masih terpajang di sudut ruangan. Di foto itu, kami terlihat sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan yang sistematis. Pintu itu sudah dia tutup sendiri. Baskoro. Aku hanya membantu menguncinya dari luar. Jawabku tenang. Malam itu, saat makan malam terakhir sebelum hari eksekusi, aku memasak hidangan yang paling istimewa. Lobster thermidor dan sebotol wine putih yang mahal. Wah, ada perayaan apa ini? Tanya Adrian. Matanya berbinar melihat kemewahan di atas meja. Hanya ingin merayakan kesuksesanmu. Ian, aku tahu besok adalah hari besar di kantormu. Audit itu, aku yakin kamu akan melaluinya dengan gemilang, kataku sambil menuangkan wine ke gelasnya. Adrian tertawa. Suara tawa yang penuh dengan kesombongan. Tentu saja. Semua sudah aku atur. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah audit ini selesai, posisiku akan semakin kuat. Aku tidak ragu akan hal itu, sahutku. Aku mengangkat gelas. Untuk masa depan yang tak terduga. Untuk masa depan. Ia membalas cheersku, lalu meminum wine itu dengan rakus. Aku memperhatikan kerongkongannya yang bergerak saat menelan minuman itu. Aku bertanya-tanya, apakah ia bisa merasakan rasa pahit yang akan datang esok hari? Apakah ia bisa mencium bau kehancuran yang sudah mengepungnya? Sepanjang malam, aku melihatnya tidur dengan sangat tenang. Ia tampak sangat yakin dengan rencananya. Ia merasa pintar. Ia merasa aman. Dan bagiku, itulah bagian paling elegan dari semua ini. Melihat seseorang merasa berada di puncak dunia, tepat sedetik sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tepi jurang yang tak berdasar. Besok, tidak akan ada teriakan dariku. Tidak akan ada air mata yang tumpah di depan publik. Aku akan duduk di galeriku, menyesap teh hijau, dan membiarkan sistem yang ia puja-puja menghancurkannya berkeping-keping. Elegan itu berarti tidak perlu mengotori tangan dengan darah. Cukup dengan pena, beberapa lembar dokumen, dan kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Senyumku malam itu bukanlah senyum istri yang bangga. Itu adalah senyum seorang sutradara yang baru saja menyelesaikan adegan paling krusial dalam filmnya. Selamat tidur, Adrian. Bisikku pelan sebelum mematikan lampu kamar. Mimpilah yang indah, karena besok, kenyataan akan menjadi musuh terbesarmu. Senin pagi. Langit Jakarta tampak abu-abu. Seolah-olah awan sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di ruang makan kami, suasana terasa seperti pagi biasa lainnya. Adrian mengenakan setelan jas abu-abu arang yang paling mahal, sementara aku mengenakan gaun sutra hitam dengan potongan minimalis. Kamu terlihat sangat cantik pagi ini, Arin. Ada acara di galeri? Tanyanya sambil merapikan jam tangannya. Ada pameran instalasi bertema, kebenaran yang tersembunyi. Aku harus memastikan semuanya siap sebelum pembukaan. Jawabku tenang, sambil meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di depannya. Pahit, persis seperti apa yang akan ia rasakan sebentar lagi. Tema yang menarik. Komentarnya singkat tanpa curiga sedikit pun. Ia mengecup keningku. Aroma parfumnya masih sama, namun bagiku kini baunya seperti aroma pembusukan. Aku berangkat ya. Doakan auditnya lancar. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Ian. Sesuai dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Sahutku pelan. Begitu mobilnya meninggalkan gerbang, aku tidak pergi ke galeri. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, dan memantau grup pesan rahasia yang melibatkan salah satu informanku di kantor Adrian. Aku telah menanam benih, dan sekarang saatnya menyaksikan mereka tumbuh menjadi hutan berduri yang akan mengurung Adrian dan Clarissa. Pukul 10 pagi. Di gedung pencakar langit itu, rutinitas pagi yang tenang pecah seketika. 3 pria dan 2 perempuan bersetelan jas hitam kaku turun dari lift lantai 12. Mereka bukan auditor lokal yang bisa disuap dengan makan malam mewah atau janji promosi. Mereka adalah tim audit forensik dari kantor pusat di Singapura, yang datang tanpa pemberitahuan atas perintah langsung dari Dewan Direksi. Adrian, yang saat itu sedang berada di ruangan Clarissa,
Mungkin sedang berbagi tawa atau sentuhan rahasia di balik meja, terperanjat saat pintu ruangannya diketuk dengan keras. Pak Adrian, Ibu Clarissa, silakan segera ke ruang rapat utama. Sekarang, suara HR manager terdengar bergetar. Ada nada ketakutan sekaligus desakan di sana. Menurut pesan yang kuterima, wajah Adrian memucat seketika. Ia mencoba menunjukkan otoritasnya, bertanya ada apa. Namun para auditor itu tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi. Mereka langsung menyita laptop kerja Adrian dan Clarissa. Ponsel perusahaan mereka diambil. Bahkan akses email mereka diblokir dalam hitungan detik. Drama yang sebenarnya terjadi di ruang rapat utama. Pak Handoko, sang manajer senior sekaligus ayah Clarissa, mencoba mengintervensi dengan wajah memerah karena marah. Apa-apaan ini? Saya tidak menerima pemberitahuan tentang audit investigasi ini. Namun, pemimpin tim audit, seorang perempuan dengan tatapan setajam silet, hanya melemparkan sebuah map tebal ke atas meja. Di dalamnya terdapat salinan bukti yang telah kusiapkan dengan sangat rapi sebulan penuh. Mutasi rekening, bukti transfer dana operasional ke rekening pihak ketiga yang ternyata milik Ibu Clarissa, hingga foto-foto dan rekaman suara yang membuktikan bahwa Adrian dan Clarissa bukan sekadar rekan kerja, melainkan komplotan yang memanipulasi kebijakan perusahaan demi keuntungan pribadi. Kami tidak butuh izin Anda, Pak Handoko. Suara auditor itu terdengar dingin melalui rekaman suara yang dikirimkan informanku. Kami di sini karena adanya laporan whistleblower yang sangat kredibel. Laporan ini bukan sekadar gosip. Ini adalah bukti penggelapan dana dan pelanggaran etika berat. Kehancuran itu bersifat brutal namun sunyi. Tidak ada teriakan histeris, hanya suara napas yang memburu dan keheningan yang mencekik. Clarissa mulai terisak, bukan karena menyesal, tapi karena ia sadar bahwa nama ayahnya tidak lagi bisa melindunginya. Sementara Adrian, ia hanya terduduk lemas. Matanya kosong menatap tumpukan dokumen yang selama ini ia pikir terkunci rapat dalam brankas rahasianya. Fakta bahwa Clarissa adalah anak kandung Pak Handoko menjadi bumerang yang paling mematikan. Skandal ini tidak hanya menghancurkan satu karir, tapi 3 karir sekaligus dalam satu sapuan bersih. Nepotisme yang mereka banggakan selama bertahun-tahun kini menjadi tali gantungan bagi mereka sendiri. Pukul 13 siang. Seluruh kantor gempar. Kabar burung menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Para karyawan berkumpul di lorong-lorong, berbisik-bisik sambil melihat ke arah ruang rapat. Citra Adrian sebagai bintang di perusahaan itu runtuh seketika. Ia kini tidak lebih dari seorang pengkhianat korporasi dan pria yang tak punya integritas. Keputusan diambil dengan kecepatan yang mengerikan. Karena bukti-bukti yang ada sudah masuk ranah pidana penggelapan, perusahaan tidak memberikan pilihan, mengundurkan diri secara baik-baik. Mereka dipecat. Hari itu juga. Dengan tidak hormat. Silakan kemas barang-barang pribadi Anda. Petugas keamanan akan mengawal Anda keluar dari gedung ini, kata HR manager dengan suara dingin, tanpa sedikit pun rasa iba yang dulu ia tunjukkan pada Adrian. Pemandangan paling memuaskan, yang digambarkan secara detail oleh informanku melalui video pendek yang diambil secara sembunyi-sembunyi, adalah saat Adrian dan Clarissa berjalan keluar melewati kubikel-kubikel karyawan. Mereka berjalan dengan kepala menunduk, dikawal oleh 2 satpam bertubuh besar. Tidak ada lagi langkah angkuh. Tidak ada lagi senyum pemenang. Mereka melewati meja Pak Joko di depan lift. Pria tua itu hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan datar yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Ia telah melihat segalanya, dan hari ini, ia melihat keadilan ditegakkan. Saat mereka sampai di lobi, di bawah lampu kristal yang megah, harga diri mereka telah habis dikuliti. Skandal itu sudah sampai ke telinga keluarga besar dan rekan bisnis melalui grup-grup pesan singkat. Dalam satu hari, Adrian kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan akses ke dunia yang selama ini ia puja. Aku menerima pesan terakhir dari informanku pukul 15.30 sore. Mereka sudah keluar dari gedung. Bu. Pak Adrian terlihat hancur. Mobilnya masih di parkiran. Dia sepertinya tidak sanggup menyetir. Dia pulang naik taksi. Aku meletakkan ponselku di atas meja marmer. Aku bangkit, berjalan menuju jendela besar di ruang tengah,
dan menatap ke arah pusat kota. Di sana, di salah satu gedung itu, sebuah badai baru saja usai, meninggalkan puing-puing dari sebuah kebohongan besar. Aku tidak merasa senang dalam artian yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah sebuah ketenangan yang absolut. Seperti seorang pelukis yang baru saja membubuhkan goresan terakhir pada kanvasnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah babak penutup. Pertemuan terakhir di rumah ini, di mana topengku akan kulepas sepenuhnya, dan Adrian akan menyadari bahwa orang yang paling ia remehkan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kejatuhannya. Aku mendengar suara taksi berhenti di depan gerbang. Adrian sudah pulang. Aku merapikan gaun hitamku, menyunggingkan senyum yang paling elegan, dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Selamat datang di rumah, Adrian. Waktunya menghadapi kebenaran. Suara pintu pagar yang berderit membuka terdengar lebih nyaring dari biasanya di telingaku. Aku masih duduk di kursi kayu tinggi di meja bar dapur, menyesap teh kamomil yang sudah mulai hangat. Di depanku, sebuah lilin aromaterapi menyala tenang, mengeluarkan wangi lavender yang seharusnya menenangkan. Namun bagi siapapun yang masuk rumah ini sekarang, aroma itu akan terasa seperti bau dupa di pemakaman. Langkah kaki itu terdengar berat dan terseret. Tidak ada lagi ketukan sepatu pantofel yang tegas dan berirama. Pintu depan terbuka, dan udara panas Jakarta merangsek masuk sejenak sebelum pintu itu tertutup dengan debuman lemah. Adrian berdiri di sana. Jas abu-abunya yang mahal kini tampak kusut. Seolah-olah ia baru saja merangkak keluar dari reruntuhan bangunan. Dasinya sudah dilepas. Kancing kerah kemejanya terbuka berantakan. Namun yang paling kontras adalah wajahnya. Wajah yang pagi tadi masih memancarkan kesombongan seorang eksekutif. Kini pucat pasi, hampir abu-abu. Matanya merah dan cekung, menyimpan bayang-bayang kehancuran yang baru saja ia saksikan. Ia tidak melihatku di dapur. Ia berjalan menuju ruang tengah, menjatuhkan dirinya di sofa bludru kami dengan posisi meringkuk, kepalanya ditumpu oleh kedua tangan. Ia tampak kecil. Sangat kecil di tengah kemewahan rumah yang aku rawat dengan sepenuh hati ini. Ian? Suaraku memecah keheningan. Ringan, jernih, dan tanpa beban. Ia tersentak, hampir melompat dari sofa. Ia menoleh ke arah dapur dan melihatku sedang duduk dengan tenang. Menatapnya dengan senyum tipis yang biasa kuberikan padanya setiap hari. Arin, kamu sudah di rumah. Suaranya bergetar. Parau. Seolah ada pasir yang menyangkut di tenggorokannya. Aku selalu di rumah untukmu, Ian. Kataku sambil turun dari kursi dan berjalan mendekatinya. Kamu pulang cepat sekali. Bukankah auditnya sedang berlangsung? Bagaimana hasilnya? Sukses. Pertanyaanku seperti siraman cuka pada luka yang terbuka. Adrian memalingkan wajah, tidak berani menatap mataku. Bahunya gemetar hebat. Aku dipecat, Arin, bisiknya. Kalimat itu keluar dengan susah payah, diikuti oleh isak tangis tertahan yang terdengar menyedihkan. Semuanya habis. Karierku, reputasiku, semuanya hilang dalam 1 jam. Aku berdiri tepat di depannya. Cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma keputusasaan yang menguar dari tubuhnya. Aku tidak memeluknya. Aku tidak mengelus punggungnya. Aku hanya berdiri diam, menikmati pemandangan pria yang telah mengkhianatiku ini hancur berkeping-keping. Oh, kenapa bisa begitu? Kamu bilang semuanya sudah kamu atur dengan rapi. Tanyaku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Ada yang menjebakku. Seseorang mengirimkan bukti-bukti internal ke kantor pusat. Mereka tahu soal Clarissa. Mereka tahu soal aliran dana itu. Ia menangkup wajahnya, menangis lebih keras. Clarissa juga dipecat. Pak Handoko dipaksa pensiun dini. Kami diusir seperti pencuri, Arin. Seperti sampah. Sayang sekali, sahutku datar. Aku berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, mengambil tas kerja hitam miliknya yang masih tergeletak di sana sejak pagi. Aku mengusap permukaannya yang halus. Padahal kamu sudah bekerja sangat keras untuk menutupi semuanya selama setahun ini, kan? Tangisan Adrian berhenti seketika. Ia mendongak. Matanya yang basah menatapku dengan penuh kebingungan.
Ada sesuatu dalam nada suaraku yang membuatnya menyadari bahwa ada yang salah. Maksudmu setahun? Tanya Adrian dengan suara yang nyaris hilang. Aku tersenyum. Kali ini senyumku lebih lebar, lebih dingin, dan jauh lebih jujur. Aku berjalan mendekat dan menjatuhkan tas kerja itu tepat di pangkuannya. Kamu ingat hari di mana tas ini tertinggal sebulan yang lalu? Tanyaku pelan. Aku membungkuk, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya yang pucat. Hari di mana aku berniat menjadi istri yang baik dengan mengantarkannya ke kantormu. Mata Adrian membelalak. Ia mulai teringat. Hari itu, Pak Joko menceritakan segalanya padaku. Ian, tentang kamu, tentang Clarissa, tentang apa yang kalian lakukan di lounge lantai 12 saat aku menunggumu di rumah dengan makan malam yang mendingin. Darah seolah tersedot habis dari wajah Adrian. Ia mencoba bicara, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa mengeluarkan suara. Aku tahu sejak awal, Ian. Lanjutku, suaraku kini setajam sembilu. Setiap hari selama sebulan ini, saat aku menyiapkan sarapanmu, saat aku mencium pipimu, saat aku mendengarkan kebohonganmu tentang meeting tim inti, aku tahu semuanya. Aku tahu setiap rupiah yang kamu curi untuk perempuan itu. Aku tahu setiap janji manis yang kamu bisikkan padanya. Arin, maafkan aku bisa jelaskan. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya dengan kasar. Jelaskan apa? Bahwa istrimu ini terlalu bodoh untuk menyadari pengkhianatanmu? Bahwa kamu merasa sangat pintar karena bisa menipu perempuan yang memberimu segalanya selama 5 tahun. Aku tertawa, suara tawa yang kering dan menyakitkan. Kamulah yang bodoh, Adrian. Kamu pikir siapa yang mengirimkan tip anonim itu ke kantor pusat? Kamu pikir siapa yang mengumpulkan bukti transfer dan rekaman suara kalian? Adrian ternganga. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan itu. Ia menatapku seolah melihat orang asing yang mengerikan. Kamu yang melakukan ini. Bisiknya tak percaya. Bukan aku yang melakukannya. Ian, kamu yang melakukannya. Kamu yang selingkuh. Kamu yang korupsi. Kamu yang melanggar aturan. Aku hanya merapikan buktinya agar dunia bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Aku berdiri tegak kembali, memandang rendah pria yang kini bersimpuh di lantai di depan kakiku. Ia memegang ujung gaun hitamku, memohon dengan suara yang hancur. Kenapa, Arin? Kenapa tidak melabrakku saja hari itu? Kenapa harus menghancurkanku sampai seperti ini? Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Karena melabrakmu hanya akan memberimu kesempatan untuk berbohong lagi. Karena aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan segalanya saat kamu merasa sedang berada di puncak. Aku ingin kamu sadar bahwa senyumku sebulan lalu adalah awal dari kejatuhanmu. Aku menarik gaun dari genggamannya dan melangkah mundur. Wajahmu pucat sekali, Ian. Persis seperti yang aku bayangkan. Kataku sambil berjalan menuju tangga. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan surat cerai di atas meja kerja. Kamu punya waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan rumah ini. Oh, dan jangan harap bisa membawa apapun. Semua aset atas nama perusahaan atau namaku sudah aku amankan. Aku berhenti di anak tangga pertama dan menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati sisa hidupmu tanpa jabatan, tanpa harga diri, dan tanpa aku. Aku naik ke atas tanpa menoleh lagi, meninggalkan Adrian yang meraung frustrasi di tengah ruang tamu yang dulu ia sebut sebagai istana. Di sana, di dalam kegelapan yang mulai turun, ia akhirnya sadar, musuh yang paling berbahaya bukanlah lawan di kantor, melainkan istri yang terlalu ia percaya. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama, menyinari butiran debu yang menari di udara. Ironis sekali, pikirku. Setelah badai yang memporak-porandakan segalanya semalam, pagi ini justru datang dengan begitu tenang dan cerah. Seolah-olah alam semesta ingin memberitahuku bahwa dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu pengkhianatan telah tuntas dibayar. Aku bangun dengan perasaan yang sangat ringan. Tidak ada beban di dada. Tidak ada sesak yang biasanya menghimpit saat aku harus berpura-pura tersenyum pada pria di sebelahku. Pagi ini, sisi tempat tidur di sebelahku kosong.
Adrian menghabiskan malamnya di ruang tamu, atau mungkin di lantai. Aku tidak peduli. Aku mandi dengan perlahan, menikmati air hangat yang membasuh sisa-sisa energi negatif. Aku memilih pakaian terbaikku untuk hari ini. Sebuah setelan blazer berwarna putih gading yang tajam dan celana kain senada. Warna putih adalah simbol dari awal yang baru. Sebuah kanvas kosong yang siap kulukis kembali. Aku hanya membawa satu koper sedang. Di dalamnya hanya ada pakaian, dokumen penting, dan beberapa barang pribadi yang memiliki nilai sejarah bagiku sebelum aku mengenal Adrian. Aku meninggalkan semua perhiasan pemberiannya di atas meja rias, termasuk kalung berlian yang ia beli dengan uang, bonus, hasil manipulasinya. Aku juga meninggalkan cincin pernikahan kami di sana. Benda itu kini tak lebih dari sekadar lingkaran logam yang tak memiliki nyawa. Saat aku turun ke bawah, aroma kopi sudah tercium, namun bukan aku yang membuatnya. Adrian duduk di meja makan, tempat yang sama di mana kami biasanya berbagi rencana masa depan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, dan ia masih mengenakan kemeja kemarin yang kini sudah sangat kusut. Ia menatap cangkir kopinya dengan pandangan kosong. "Kamu mau pergi?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya pecah, hilang kekuatannya. "Ya. Sopir galeri akan menjemputku sebentar lagi," jawabku sambil meletakkan koper di dekat pintu. "Arin, bisakah kita bicara satu kali lagi?" "Hanya satu kali," ia memohon. Akhirnya mendongak dan menatapku. Ada keputusasaan yang begitu dalam di matanya. Jenis keputusasaan yang biasanya dirasakan oleh orang yang tenggelam dan baru menyadari bahwa tidak ada tangan yang akan menariknya ke atas. Aku berjalan menuju meja makan, berdiri di seberangnya. "Bicara tentang apa lagi, Ian? Tentang bagaimana kamu merasa hilaf? Atau tentang bagaimana kamu mencintai kami berdua dengan cara yang berbeda?" Aku sudah mendengar semua skrip itu di drama televisi. "Kamu terlalu cerdas untuk menggunakan dialog yang klise." "Aku akan memperbaiki semuanya," katanya cepat. Suaranya naik satu nada. "Aku akan cari pekerjaan baru. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa berubah. Jangan tinggalkan aku di saat aku hancur seperti ini, Arin. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Pak Handoko menyalahkanku. Clarissa menghilang entah kemana setelah kami diusir. Aku hanya punya kamu. Aku menatapnya dengan rasa iba yang tipis. Bukan iba karena aku mencintainya, tapi iba melihat betapa rendahnya seorang pria bisa terjatuh ketika ia kehilangan kekuasaan. "Itulah masalahnya, Adrian," kataku pelan. "Kamu merasa butuh aku sekarang bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena aku adalah satu-satunya jaring pengaman yang tersisa. Tapi maaf, jaring itu sudah lama aku potong. Sejak hari tasmu tertinggal, aku sudah berhenti menjadi jaring pengamanmu. Aku menjadi pisau yang memotong setiap jalan pelarianmu." Adrian tertunduk kembali. Isak tangisnya mulai terdengar lagi. "Kamu kejam, Arin. Kamu benar-benar menghancurkanku tanpa ampun." "Kejam?" Aku mengulang kata itu dengan nada bertanya. "Aku tidak memukulmu. Aku tidak memakimu. Aku hanya membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Jika kebenaran itu menghancurkanmu, berarti fondasi hidupmu selama ini memang sudah busuk. Aku hanya membantumu melihat kenyataan lebih cepat." Suara klakson mobil terdengar dari depan gerbang. Itu adalah jemputanku. Aku mengambil tas tanganku dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah ruang tamu yang luas ini. Rumah ini adalah hasil dari 5 tahun kerja keras, dedikasi, dan kebohongan. Sekarang, rumah ini hanyalah sebuah bangunan kosong yang menunggu untuk dijual. Surat-surat itu harus ditandatangani maksimal lusa. "Ian, pengacaraku akan menghubungimu," kataku tanpa emosi. "Jangan mencoba mempersulit prosesnya, atau aku akan memastikan bukti penggelapan dana itu sampai ke tangan kepolisian, bukan hanya tim audit." Adrian tidak menjawab. Ia hanya terus menangis dalam diam. Aku melangkah keluar pintu. Udara segar menyambutku. Aku melihat ke arah taman depan. Bunga-bunga lili yang kemarin tampak pucat, pagi ini terlihat lebih segar karena embun. Aku tersenyum kecil. Ternyata,
Keindahan memang seringkali muncul tepat setelah kita membersihkan sampah-sampah yang menutupinya. Pak Joko, sang satpam tua, berdiri di dekat gerbang. Ia melihatku membawa koper dan segera membantuku memasukkannya ke bagasi mobil. "Ibu mau berangkat?" tanyanya sopan. "Iya, Pak Joko. Terima kasih untuk semuanya," jawabku tulus. Pak Joko mengangguk. Ada binar pengertian di matanya. "Hati-hati di jalan, Bu. Semoga hidup ibu jauh lebih ringan setelah ini." "Pasti, Pak." Aku masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai bergerak menjauhi rumah itu, aku melihat melalui kaca spion. Adrian berdiri di teras, tampak seperti bayangan kecil yang kian menjauh. Ia melambaikan tangan, mungkin sebuah upaya terakhir untuk memanggilku kembali, namun aku tidak menoleh lagi. Aku menyandarkan kepalaku di jok mobil yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Tidak ada lagi rahasia untuk dijaga. Tidak ada lagi peran, istri sempurna, untuk dimainkan. Aku mengambil ponselku, membuka kamera depan, dan melihat bayanganku sendiri. Aku tersenyum. Kali ini, itu bukan senyum manis untuk menenangkan suami yang pulang larut. Bukan senyum sopan untuk rekan bisnis Adrian. Dan bukan pula senyum palsu yang aku gunakan sebulan penuh untuk menipu mereka. Ini adalah senyum seorang pemenang. Senyum yang lahir dari kesabaran yang luar biasa dan logika yang tak tergoyahkan. Senyum seorang perempuan yang tahu bahwa kehormatan diri jauh lebih berharga daripada pernikahan yang penuh kepalsuan. Aku telah memenangkan perang ini tanpa harus berteriak. Aku telah merobohkan sebuah kerajaan tanpa harus mengotori tanganku dengan satu pun kata makian. Dan yang paling penting, aku pergi dengan harga diri yang utuh, membawa masa depan yang cerah di genggamanku. Mobil terus melaju, membelah kemacetan kota menuju galeriku, tempat di mana aku akan memulai pameran baruku. Pameran tentang kelahiran kembali. "Selamat tinggal, masa lalu," bisikku pelan. Senyumku hari ini bukan sekadar ekspresi wajah. Itu adalah sebuah pernyataan. Bahwa aku, Arini, tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh pria manapun. Karena pada akhirnya, yang menang bukanlah dia yang paling pintar berselingkuh, melainkan dia yang paling tenang dalam merancang pembalasan. Dan pembalasanku telah selesai dengan sangat indah. Tamat.